Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Shalom. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita pagi hari ini, mari kita secara bersama-sama untuk menjaga ketertiban kita, untuk nyamannya bersama. Mohon untuk menonaktifkan suara panggilan masuk di smartphone kita masing-masing. Bapak Ibu yang membawa putra-putrinya mohon dapat menjaganya dengan baik, agar tetap duduk tenang selama beribadah. Baik Bapak Ibu, di hari pagi ini kita dilayani oleh Pendeta Giovanni Clara Hutasoit, SSI Teol, Gembala Sidang dari Setia Mekar. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah ini dengan meneduhkan hati kita, mempersiapkan roh dan tubuh kita dan pikiran kita untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Mari kita bersaat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari Bapak Ibu saya ajak untuk bangkit berdiri menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Kesahan 31 bait yang pertama dan yang kedua. Saudaraku, pada hari ini nas pembimbing diambil dari kitab
2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8 bunyinya sebagai berikut. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Kekasih Kristus, sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami mengaku dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Saudaraku, saya undang untuk berdiri. Yoel 2 ayat 12 sampai 13 berkata, "Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis dan meratap. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya.
Kita meresponi dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Kesan 90 bait 1 dan 2. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 13 sampai 15 sebagai berikut. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membacakan kitab suci, membangun dan mengajar, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama bernyanyi dari nyanyian Kidung Kesan 597, bait pertama dan kedua. Dasar yang esa
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih dan setia-Mu yang telah menuntun kami datang beribadah hari ini. Biarlah ketika kami beribadah, hati kami terbuka dan pikiran kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada kami, supaya kami hidup di dalam kehendak-Mu dan tetap setia dalam kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan telah mengaruniakan Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Allah sendiri. Biarlah Roh itu yang akan senantiasa menuntun kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Saudaraku terkasih, mari kita membuka Alkitab dari 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 8 sampai 15. 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 15, saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan membacakan ayat ini berbalasan. Ingatlah akan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jemaat, seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita sabar, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkan dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang secara dapat menjelaskan perkataan kebenaran itu. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Ia pun berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Selamat pagi. Shalom buat kita semua. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan bertemakan kehendak Allah, berani menghadapi ajaran yang sesat. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, zaman sekarang adalah zaman yang bebas bersuara, bebas berbicara. Makanya gak heran Bapak Ibu, banyak orang yang menggunakan sosial media untuk menyuarakan suara hatinya, menyuarakan apa yang mau dia omongin.
Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita menyuarakan suara hati sah-sah aja. Tapi yang menjadi permasalahan ketika apa yang kita katakan belum tentu merupakan kebenaran, itu yang akan menjadi permasalahan. Ya Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita sekarang lihat internet, kita bisa melihat berbagai macam kejadian di berbagai macam belahan dunia ini. Apa yang terjadi di Amerika kita bisa dengar, bisa lihat, bisa tahu. Apa yang terjadi di pelosok-pelosok yang terpencil kita bisa tahu. Mencari informasi karena era kebebasan tadi, itu memang sekarang cenderung mudah. Kalau dulu kita mau cari kabar tentang saudara kita aja, susahnya setengah mati. Kalau sekarang sangat mudah. Cuman yang jadi permasalahan, saking bebasnya orang bersuara, berpendapat, kasih informasi, kita yang jadi permasalahannya adalah sulit membedakan mana sih yang benar, mana sih yang salah. Bapak Ibu Saudara kekasih, demikian juga kalau kita ketika mendengar tentang orang berbicara tentang firman Tuhan, pendapat mereka, seruan mereka, ini kita mesti hati-hati Bapak Ibu. Karena sering sekali ajarannya itu tidak berpadanan dengan firman Tuhan. Contoh, ada orang bilang, ada orang mengajarkan, kalau kamu percaya sama Tuhan, kamu pasti kaya, kamu pasti sehat selalu. Nah ini Bapak Ibu, ini ada pandangan teologi kemakmuran. Pasti. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan yang dialami oleh Ayub? Dia dalam kondisi, betul awalnya dia memang kaya raya. Tapi ada suatu titik di mana Allah mengizinkan pencobaan terjadi di dalam dirinya. Dia harus kehilangan hartanya, ditinggal istrinya, anaknya meninggal, bahkan tubuhnya sakit. Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita hanya kupas Alkitab dari segi teologi kemakmuran, maka kita akan menghakimi diri kita sendiri. Ketika kita mengalami penderitaan, sakit, musibah, dan sebagainya. Ada lagi Bapak Ibu Saudara kekasih pandangan begini. Alah, gak usah lagi ke gereja. Yang penting hatimu baik. Ini pendapat yang jelas-jelas keliru ya Bapak Ibu Saudara kekasih. Datang ke rumah Tuhan, menguduskan hari Sabat, itu merupakan perintah hukum Tuhan dalam hukum Taurat. Ada juga Bapak Ibu pandangan yang memandang, semua agama sama aja, semuanya juga menuju kepada Tuhan. Ini kelihatannya bijak ya Bapak Ibu, kelihatannya indah, toleransi sekali. Tapi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita memperlakukan demikian, maka kita tidak melihat bahwa ada keindahan di dalam iman Kristen. Di mana keindahan iman Kristen itu adalah melalui Yesus Kristus. Jalan kebenaran, jalan kehidupan. Bapak Ibu Saudara kekasih, siapkah kita menghadapi pengajaran-pengajaran yang demikian? Pengajaran-pengajaran yang tidak berpadanan dengan firman Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara kekasih, pengajaran-pengajaran yang sedemikian itu bukan baru terjadi sekarang, tapi sudah terjadi sejak zaman dahulu. Bahkan dari zamannya Paulus, pengajaran itu pun sudah ada.
adanya guru palsu, adanya penyesat yang menyusup, yang membawa ajaran yang salah. Maka itu Bapak Ibu Saudara kekasih, Paulus menulis surat untuk anak rohaninya, Timotius, supaya Timotius tetap teguh menghadapi ajaran sesat, ajaran palsu. Dia tetap berani melawan dengan dasar yang benar. Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita lihat, kita kupas satu-satu. Perikop yang kita baca di dalam ayat yang ke-8 ini, dikatakan ingatlah akan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Bapak Ibu, ayat ini mau menyuarakan peringatan kepada Timotius dan juga peringatan kepada kita semua, bahwa kalau kita mau melawan ajaran palsu, ajaran sesat, maka yang perlu kita lakukan adalah ayo kita ingat tentang Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah dasar kebenaran yang sejati. Yesus Kristus sudah membuktikan bahwa Dia bisa menang atas dosa, atas maut. Dia berkuasa atas maut. Bapak Ibu Saudara kekasih, ini berarti Yesus adalah orang Allah yang berkuasa di atas semua kebohongan-kebohongan dunia. Bapak Ibu Saudara kekasih, banyak kata-kata orang-orang bijak di media sosial yang memberikan motivasi-motivasi. Boleh aja sih bacanya supaya menjadi penyemangat kita. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, tidak selamanya motivasi-motivasi itu berpadanan dengan firman Tuhan. Hanya Yesuslah yang menjadi dasar kebenaran, yang menjadi benar-benar tolak ukur kita, supaya kita tidak sesat, supaya kita tidak mudah goyah, supaya kita tidak mudah tertipu. Karena di dalam Tuhan Yesus, kita tidak berjuang sendiri. Kita berjuang bersama dengan Tuhan Yesus supaya kita mendapatkan kemenangan. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara kekasih. Tadi kita dikatakan supaya kita enggak sesat, ingat akan Yesus. Yang kedua, ketika kita sedang berjuang, nih Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau dalam kondisi yang aman-aman nih, kondisi yang baik-baik aja nih, yang lancar-lancar aja nih, seringkali kita seperti berada di dalam zona nyaman, yang lagi dalam kondisi baik-baik aja. Oh, pokoknya sukacita terus. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita sedang dalam tantangan, ketika kita sedang dalam pergumulan, dalam perjuangan, bagaimana kita menghadapinya? Ketika kondisi baik-baik, orang bisa saja haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Tapi ketika dia dalam tantangan, dan tantangan itu berusaha untuk menggoyah imannya, banyak orang hanyut, larut, mengikuti arus dunia ini. Bapak Ibu, disinilah ketika kita lagi berjuang, kita ditantang bagaimana kita benar-benar hidup, benar-benar mendasarkan kehidupan kita kepada firman Tuhan. Iman kita justru bertumbuh, bukan di dalam kondisi yang baik-baik saja, tapi justru ketika kita sedang menghadapi, berjuang melawan badai, disitulah iman kita mengalami pertumbuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih, kita sedang diajak di sini. Kalau kita menghadapi perjuangan, mari kita berjuang bukan mengikuti arus dunia, tapi bagaimana kita melihat perjuangan kita ini mengarah kepada mana? Kepada Tuhan Yesus apa enggak?
Kalau perjuangan ini tidak mengarah kepada Tuhan Yesus, mari kita balik arah supaya kita tidak tersesat. Mengikuti Tuhan Yesus walaupun dalam kondisi yang sulit. Tadi dikatakan bahwa ada orang berpandangan bahwa kalau orang yang ikut Tuhan Yesus kehidupannya enak-enak terus. Tapi Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita belajar dari Yesus. Untuk menunjukkan kemuliaannya kepada seluruh dunia, apa yang Yesus alami, apa yang harus Yesus lakukan. Yesus harus taat, Yesus harus menderita, sampai dia harus mati di kayu salib. Ketika Yesus mati di kayu salib, ketika dia menderita, Bapak Ibu Saudara kekasih, ternyata penderitaannya enggak sia-sia. Penderitaannya justru menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Banyak orang bertobat dan banyak orang menjadi percaya dan menjadi pengikut Kristus. Apalagi dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita sedang dalam tantangan, perjuangan, lalu kemudian kita merasa menderita, tertekan dan sebagainya. Mari kita jangan bersungut-sungut, tapi kita belajar taat. Seperti Yesus yang taat. Karena kita percaya penderitaan apapun yang terjadi di dalam dunia ini tidak akan pernah melebihi daripada kemampuan kita. Dan di akhir daripada penderitaan kita pasti tersedia kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita menderita, kita sering berkata, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi kepadaku? Padahal Bapak Ibu, dalam penderitaan itu, Tuhan ada di sana. Tuhan menyertai kita, Tuhan akan memberikan kemampuan pertolongan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara kekasih, memang Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaan di tengah masalah. Seperti emas dimurnikan lewat api, begitu juga iman kita Bapak Ibu. Dimurnikan melalui kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah kehendak Allah. Agar kita punya iman yang tahan uji. Bukan iman yang cuman kuat saat baik-baik aja. Tapi iman yang dapat mengalahkan setiap tantangan. Tadi ingat Yesus udah bertahan dalam setiap tantangan penderitaan. Apalagi ini, supaya kita tidak mudah goyah akan pengajar-pengajar yang sesat. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 11 sampai 13. Di situ memberikan penekanan untuk kita tetap setia, bijaksana di tengah tipuan-tipuan yang canggih. Zaman sekarang ajaran yang menyesatkan itu datang dengan cara yang seringkali halus. Enggak kasar, enggak cuman sekedar kelihatan. Kalau misalnya ada Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita nonton film, seringkali kita bisa nebak dari ekspresi daripada orang-orang tokoh-tokoh itu. Ini kayaknya orang yang baik, tokoh yang baik nih. Bukan antagonis, protagonis. Ini nih kayaknya dari yang antagonis. Karena dari bahasa tubuhnya, gerak-geriknya, seringkali menunjukkan dia perannya apa. Tapi di dalam dunia nyata, kehidupan kita sekarang, faktanya yang terjadi, peran antagonis tidak selalu ditunjukkan dengan dia benar-benar orang yang kelihatannya bengis, jahat, dan demikian. Tapi seringkali itu menjadi seperti orang yang halus, seperti orang yang kayaknya gak berdosa, tapi sebenarnya dia sedang menyesatkan kita. Bapak Ibu Saudara kekasih, ketika kita diajak dengan cara-cara yang demikian, kan katanya ya, zaman dulu katanya iblis itu berkemahnya di luar. Tapi zaman sekarang, ketika terutama juga kita bisa lihat di dalam apa yang dialami oleh Yesus ketika dia dicobai. Ternyata iblis pun bisa mengenal, bisa tahu isi tentang firman Tuhan. Melalui firman Tuhan ini yang diputar balikkan sama iblis,
ini seringkali menggoyahkan iman seseorang. Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita sedang dapat tantangan, masalah, musibah dan sebagainya, lalu kita butuh akan masukan, pendapat dan sebagainya, mari kita bijaksana, memilih mana yang sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam memilih ini, yang kita butuhkan adalah hikmat. Kita minta pertolongan daripada Roh Kudus. Ini bicara soal minta tolong, Bapak Ibu. Pernah nggak ngerasain? Kita butuhnya cepat. Kayaknya pengennya tergesa-gesa kalau orang dalam penderitaan, dalam masalah, pengennya cepat aja selesai. Pengennya cepat aja dapat pertolongan. Bapak Ibu Saudara kekasih, tapi pertolongan itu belum tentu cepat datangnya. Dan pertolongan itu belum tentu tepat. Maka kita harus tahu pertolongan yang tepat itu bagaimana. Dengan cara kita menguji. Ini yang terbaik atau tidak, ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Itu hanya bisa kita temukan kalau kita mendasarkan hidup kita pada hikmat Allah melalui kuasa Roh Kudus. Setiap apa yang menjadi nasihat, setiap apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita belajar dari orang-orang Kristen yang ada di Berea. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 11. Yuk kita lihat bersama. Di sini ada orang-orang Yahudi, tapi sedang berada di kota Berea. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Itu bisa kita lihat Kisah Rasul 17 ayat yang 11 Bapak Ibu. Ternyata di sini orang Kristen di Berea, ketika dia membaca, mendengar, mendapat informasi yang berkaitan tentang firman Allah, dia akan mengujinya terlebih dahulu. Kan tadi di awal saya katakan, kita ini era di mana informasi mudah didapat. Bisa lihat di sosial media. Bisa kita lihat bagaimana informasi apapun bisa kita temukan. Tapi informasi seperti itu perlu kita uji. Kita perlu lihat. Maka untuk mengujinya di situ kita perlu menyelidikinya. Berbicara soal penyelidikan Bapak Ibu Saudara kekasih. Penyelidikan itu kan biasanya dilakukan dengan benar-benar secara teliti. Pelan-pelan diselidiki satu persatu. Enggak langsung otomatis. Ketika orang Berea mendengar firman Tuhan, dia menyaringnya dengan mencari apakah ini berpadanan dengan firman Tuhan. Kita bisa mendengar dari YouTube, kita bisa membaca dari TikTok, bisa mendengar dari TikTok ataupun dari Google atau dari segala macam. Ketika kita sedang mendengar informasi-informasi yang demikian, kita akan menjadi berhikmat ketika kita minta pertolongan Roh Kudus dan kita menyelidikinya dengan firman Tuhan. Jangan cepat percaya hanya karena orang itu terkenal. Orang itu pandai bicara, tapi periksalah semuanya sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Karena firman Tuhan adalah ukuran kebenaran, bukan popularitas pengajaran. Bapak Ibu Saudara kekasih, poin terakhir adalah di dalam ayat 14 dan 15, yaitu bersungguh-sungguh menjadi pekerja yang layak. Kata layak di sini bisa dikatakan dapat dipercaya, rajin, sungguh-sungguh. Tantangan orang Kristen zaman sekarang ini bukan cuma pengajaran sesat dari luar, tapi kurangnya semangat untuk belajar firman Tuhan di dalam gereja. Mari kita jujur yuk. Bagaimana semangat kita mempelajari firman Tuhan? Sudahkah sesuai dengan apa yang kata Alkitab? Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam.
Artinya setiap saat di dalam kehidupan kita, kita menjadikan firman Tuhan itu kesukaan. Kita menjadikan firman Tuhan itu benar-benar perlu kita baca sampai kita perlu untuk benar-benar setiap hari mempelajarinya. Sekarang ini banyak orang yang merasa firman Tuhan itu sudah tidak menarik, kurang bersemangat. Apalagi ada orang-orang tertentu, Bapak Ibu Saudara kekasih, dia gak bisa tidur. Caranya supaya tidur bagaimana? Dia dengerin tuh tentang khotbah-khotbah, baru dia bisa tertidur. Bapak Ibu Saudara kekasih, justru kok firman Tuhan kita perlakukan demikian. Sedangkan kalau kita lagi lakukan apa yang kita suka, hobi, waduh semangatnya luar biasa. Banyak orang aktif melayani, aktivis gereja, aktif. Tapi ternyata tidak semua aktivis gereja rajin di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan. Saya berharap tidak ada di sini. Saya berharap orang-orang yang melayani di sini itu benar-benar punya kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Tapi ada Bapak Ibu Saudara kekasih di tempat-tempat lain, bagaimana ketika dia berkhotbah, dia mempersiapkan untuk pelayanan, wah luar biasa. Tetapi ternyata itu cuma sekedar pengetahuan, bukan apa yang dia alami bersama dengan Tuhan Yesus. Sedangkan kalau firman Tuhan kita beritakan, itu akan bisa mengena bagi orang lain. Ketika firman Tuhan itu sudah menyentuh orang yang memberitakan tentang firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan itu harus menyentuh orang yang memberitakan dulu, baru dia bisa menyampaikannya. Supaya ketika dia mengajarkannya, dia tidak menjadi pengajar-pengajar yang sesat, tapi dia menjadi pengajar yang baik karena dia sudah menggumuli firman Tuhan itu dengan benar. Karena dia suka untuk menggali akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, supaya marilah kita jangan seperti rumah yang indah hanya dari tampak luar, tapi ternyata fondasinya rapuh, kelihatan kokoh, tapi ternyata mudah roboh karena badai datang. Biarlah kita benar-benar di dalam pondasi iman kita itu benar, supaya kita ketika menyatakan tentang kasih Kristus hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak mudah untuk digoyahkan. Kita akan terus punya semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan berpegang teguh kepada firman Tuhan sebagai kompas ataupun arah petunjuk kita. Dengan kita selalu berdoa minta hikmat daripada Roh Kudus, dengan kita berani menyatakan kebenaran dan kasih, dan kita terus hidup berkumpul dalam komunitas yang dapat membangun kita. Saudaraku, dunia boleh berubah, nilai-nilai manusia boleh bergeser, tetapi kebenaran Allah tetap sama dari dahulu sampai selama-lamanya. Kita tidak dipanggil untuk populer, tetapi kita dipanggil untuk tetap setia kepada firman Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk nyaman, tapi kita dipanggil untuk taat. Kita tidak dipanggil untuk mengikuti arus, tetapi kita harus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Mari kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, dengan mengingat akan Kristus, berjuang dalam iman, hidup dalam hikmat, dan menjadi pekerja yang layak di hadapannya. Firman Tuhan biarlah menjadi kesukaan buat kita, supaya kita tidak bisa goyah di tengah ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan. Tapi kita dapat menang menghadapi ajaran sesat di zaman ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan bernyanyi bersama dari nyanyian Kidung Kesan 597 bait 3 dan 4. Yang sesat
bangkit berdiri. Mari secara bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Marilah kita secara bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hendaklah kita bersukacita dan karena Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa. Seperti ada tertulis di dalam Mazmur 54 ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur kepada nama-Mu, sebab Engkau baik, ya Tuhan. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Kita bernyanyi dari PKJ 145 bait yang pertama dan kedua. Bait kedua kita nyanyikan setelah jemaat memberikan persembahan. Syukuri berkat rahmat
bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Engkau mengingatkan kami bahwa di dalam dunia ini penuh dengan tipu daya, tetapi Engkau memberikan kepada kami firman yang teguh, yang tidak pernah bergoyah ataupun berubah. Tolong kami ya Tuhan, agar dapat selalu berpegang pada Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat iman kami. Beri kami keberanian untuk melawan ajaran yang salah dan hikmat untuk melakukan firman Tuhan dengan penuh kasih. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang nyata dari kebenaran-Mu. Bapa Surgawi, pada hari ini kami juga mendukung di dalam doa bagi keluarga yang akan kami doakan secara khusus. Keluarga Bapak Pendeta Bernard H. Sirait MTH, keluarga Saudari Rosintan Elizabeth Situmorang, keluarga Bapak Budianto, keluarga Bapak Daphner Siahaan, keluarga Ibu Nesi Sitanggang, keluarga Bapak Erik Latu Perisa, keluarga Bapak Profesor Dr. Hari Truman Simanjuntak. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Sedov P. Hutapea, untuk keluarga Ibu Penatua Krita Pinta Polina Panjaitan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Sunyoto. Biarlah keluarga-keluarga ini keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga yang selalu dituntun oleh Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan mereka, Tuhan turut ambil bagian untuk memberikan berkat dan pertolongan yang terbaik. Ketika keluarga punya seru doa, biarlah jawaban doa dari mereka Tuhan sediakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong, Tuhan pimpin setiap kepala rumah tangga. Biarlah dengan hikmat Tuhan dapat memimpin keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap ibu rumah tangga. Biarlah setiap ibu rumah tangga diberikan hikmat menjadi seorang wanita yang menjadi penolong bagi keluarganya. Kami berdoa untuk setiap anak-anak, biarlah mereka dapat bertumbuh dengan rencana Tuhan. Perjalanan kehidupan mereka disertai oleh Tuhan. Harapan cita-cita mereka ditolong oleh Tuhan. Kami juga mendukung di dalam doa hari ini Tuhan, untuk para pelayan Tuhan yang melayani di GKO Depok 1. Gembala sidang bersama dengan keluarga, kiranya Tuhan menolong, memberkati, memberi kesehatan, hikmat Tuhan tersedia bagi beliau, Ibu Pendeta Iren bersama dengan keluarga. Kami berdoa untuk majelis jemaat, para penatua bersama dengan keluarga,
selalu diberkati Tuhan, diperlengkapi Tuhan terus-menerus untuk dapat menjadi saluran berkat dalam melayani Tuhan di tengah-tengah pelayanan di gereja Tuhan. Kami berdoa untuk pekerja gereja bersama dengan keluarga. Biarlah kiranya apa yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dapat menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan kiranya para pekerja gereja diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas, dalam setiap apa yang dilakukan menjadi berkat. Kami berdoa untuk komisi bersama dengan keluarga, para pengasuh sekolah minggu, pengajar remaja dan taruna, pemandu, pemusik, tim multimedia. Biarlah anak-anak Tuhan yang telah menyiapkan hati mereka, diri mereka untuk melayani Tuhan, senantiasa Tuhan memberkati. Pelayanan mereka menjadi kemuliaan Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kiranya mereka terus kehidupannya dipelihara, disertai oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, biarlah kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang paling tepat, yang sesuai dengan kemampuan mereka, yang sesuai dengan apa yang bisa mereka lakukan. Biarlah pada waktu Tuhan yang tepat, di sanalah mereka menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga yang sedang bergumul untuk menemukan pasangan hidup, biarlah kiranya Tuhan memberikan pasangan hidup yang terbaik, yang dapat menolong mereka menjadi pribadi yang mengasihi Kristus, selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Pada waktu yang tepat, biarlah kiranya mereka dapat menemukan dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga yang mendambakan keturunan dan ibu yang sedang mengandung. Rencana Tuhan tidak pernah salah. Rencana Tuhan selalu memberkati. Biarlah terjadi dengan pertolongan Tuhan, mereka menanti dengan penuh kesabaran. Ibu yang mengandung pun diberi kesehatan dalam masa mengandung. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang telah meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan ketuk pintu hati mereka agar mereka kembali kepada Tuhan Yesus, iman di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pos pelayanan Dalung Bali, biarlah kiranya pos ini semakin bertumbuh, pos ini semakin berkembang. Setiap pelayan-pelayan yang ada di Dalung Bali, biarlah diberkati Tuhan dengan hikmat, sehingga dapat menjangkau jiwa-jiwa dan membawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Sinode GKO, biarlah pemimpin Sinode kami diberkati Tuhan dengan hikmat, kemampuan untuk merangkul setiap gereja-gereja, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di seluruh GKO. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah bangsa dan negara ini penuh dengan kemuliaan Allah. Pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa dan negara kami diberi hikmat untuk memimpin dengan caranya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kota Depok, memberikan kedamaian, dan juga memberikan berkat-berkat yang selalu mengalir di dalam kehidupan masyarakat di kota Depok. Seperti Tuhan memberkati kami, demikian juga Tuhan akan memberkati kota Depok. Kami berdoa Tuhan, rencana kunjungan tugas pelayanan Gembala Sidang ke GKO Agape Sorong pada tanggal 24 yang akan datang sampai tanggal 28, kiranya Tuhan memberkati Gembala Sidang dengan kesehatan, Tuhan memberkati dengan hikmat dalam kunjungannya dapat berjalan dengan baik, dan jemaat Agape Sorong boleh merasakan kasih kehadiran Tuhan melalui Gembala Sidang. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit ataupun dalam masa pemulihan, yaitu Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Judiseno, Saudara Gustaf Anmama, Bapak Sedo Futapea, Bapak Ronald Sahat Parlindungan Luban Tobing, Bapak Dedi Nomleni, Ibu Tukiar. Biarlah Tuhan dalam kelemahan tubuh yang mereka rasakan, Tuhan menyatakan kasih-Nya,
memberikan pemulihan daripada Tuhan. Setiap sarana pengobatan apapun yang digunakan, biarlah diberkati Tuhan menjadi alat kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, yaitu Saudari Graciela Adela Supit, Vista Christine Regina Sitompul, Ibu Dian Anggraini, Carlote Abi Tarlim Samara, Ibu Penatua Yolanda Ellen Mauren Sumolang, Ibu Oktavia Naomi Iriani Sirait, Saudara Axel Gregory Marwanaya, Ibu Ripka Liana Filipus Malau, Saudara Aryo Yoga Pradipto, Saudara Adonai Immanuel Haurisa, Ibu Feli Davidce Betty, Joy Sharon Serapina Sihombing. Biarlah jemaat yang berulang tahun ketika mereka memasuki usia yang baru, mereka melangkah dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan menyertai perjalanan kehidupan mereka, diberikan sukacita dan diberikan kasih Tuhan yang tidak pernah kekurangan. Dan kami berdoa Tuhan untuk suku-suku yang terabaikan. Hari ini kami berdoa untuk suku Aneuk, Jame. Roh Kudus kiranya menginsafkan mereka akan dosa dan menyatakan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Biarlah kiranya orang-orang percaya yang di Aneuk Jame menjadi pengikut-pengikut Yesus yang berani untuk membagikan iman mereka kepada keluarga, lingkungan mereka. Tuhan, kami berdoa agar iman, agar Alkitab, literatur, pelayanan radio, dan film Tuhan Yesus dapat dipakai untuk sarana penginjilan bagi suku Aneuk Jame, sehingga mereka dapat mengenal berita Injil. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Saudaraku, saya undang untuk berdiri. Kita bersama bernyanyi dari nyanyian Kidung Kesaan 358, bait pertama dan kedua, bait yang keempat setelah berkat. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Penyokong orang tua dan orang yang lemah, pemimpin orang muda dan sukacitanya, senjata perjuangan di perang penggodaan, dan bantah perhentian di jam kematian. Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki,
Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Bapak Ibu silakan bersatu dulu.